para cuan troopers, apa kabar? Tentunya pasti cuan troopers luar biasa. Karena 2 minggu terakhir ini kita dari Sukor Sekuritas telah merekomendasikan beberapa saham untuk trading ya buat para Sukor Cuan Troopers di Sukor Trading Channel dan juga di Sukor Cuan Troopers Group. Dan tentunya para Cuan Troopers banyak mendapatkan profit dari berbagai macam saham, baik untuk swing maupun untuk scalp. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat para Sukor Cuan Troopers yang udah mendapatkan profit di 2 minggu terakhir ini. Tetapi buat para teman-teman yang belum merasakan profit di pasar saham, jangan patah arang, jangan kecewa. Karena tentunya modal untuk investasi saham itu bukanlah hanya cuannya aja. Tetapi banyak ilmu yang kita pelajari dari pasar saham ini. Dan terlebih penting lagi buat para Sukor Cuan Troopers, kita perlu ada namanya 3M plus 1D. Dimana kita harus punya mindset berorientasi pada jangka panjang. Kemudian metode, kita terus melatih metode-metode yang kita gunakan untuk trading maupun untuk investasi. Kemudian kita memiliki money management yang tepat. Seperti di kondisi sekarang ini exposure-nya jangan lebih dari 50%. Dan D adalah disiplin. Sehingga setelah kalian punya 3M plus 1D, alhasil teman-teman akan menghasilkan apa namanya? Yaitu cuan. Nah, hari ini kita dari Sukor Sekuritas akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Jason Gozali selaku founder dari Investor Muda, salah satu komunitas saham terbesar di Indonesia. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai everyone can invest. Sekaligus di hari ini kita akan mempromosikan juga terkait tentang trading competition kita yang akan terjalin nanti di akhir November, tetapi pendaftarannya ditutup di tanggal 23 Oktober 2020. Jadi buat para teman-teman yang belum daftar untuk lomba Sukor Trading Channel ini, jangan lupa ikut lombanya dengan daftar di link di bawah ini. Saya akan klikkan linknya. Teman-teman bisa mendaftar untuk Stock Wars Trading Competition. Saya akan klik linknya dulu ya, biar teman-teman bisa tahu. Nah, jadi lombanya adalah Stock Wars Trading Competition, di mana hadiahnya akan lebih dari 40 juta rupiah. Tentunya ini menarik banget. Dan peserta harus nasabah Sukor Sekuritas dari cabang manapun ataupun sales manapun. Yang belum jadi nasabah bisa buka di bit.ly ini /buka akun sekuritas atau di eform.sukorsekuritas.com. Modal minimal 1 juta dan nanti kita akan ada training lanjutan. Setelah besok kita akan ada training bareng Michael Yo. Minggu depan kita akan ada training bareng Investor Muda sebelum kita ikut lomba ini. Dan di lomba ini nanti kita akan ada technical meeting yang akan terjalin atau diselenggarakan di tanggal 24 Oktober nanti. Nah, nggak berlama-lama, 2 menit sebelum Investor Muda datang, saya akan summary tentang market minggu ini. Jadi minggu ini market 3 hari pertama cenderung bullish. Bahkan melanjutkan tren kenaikannya dari awal Oktober. Dari awal Oktober kecenderungan naik terus sampai ada penurunan di tanggal 15 dan 16 Oktober. Kenaikannya dikarenakan oleh apa? Yang pertama adalah semua sentimen positif hadir di minggu ini bahkan minggu lalu. Mulai dari peresmian Omnibus Law. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang PSBB yang direlaksasi. Rem darurat kembali dibuka sehingga PSBB kembali seperti normal, yaitu PSBB transisi. Dan kemudian ada berita bahwa vaksin ditemukan. Dan juga ada berita mengenai SWH, kemudian konsolidasi bank syariah dan lain-lain. Yang menyebabkan IHSG ini menguat hingga menggapai MA 200-nya. Yaitu di angka 5190. Nah, akan tapi di 3 hari lalu di tanggal 14 sempat dia hampir menyentuh 5190. Tetapi sekali lagi MA 200 ini masih sulit untuk tertembus karena masih banyak yang ditunggu oleh para investor. Yakni terkait tentang apa? Yakni terkait mengenai yang pertama,
quarter 3 result. Jadi laporan keuangan kuartal 3 akan segera rilis di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober ini. Nah, ini sangat dinanti-nanti oleh para investor bagaimana hasil Q3 resultnya. Dan tentu saja adalah terkait tentang pengumuman GDP, di mana sebelumnya diproyeksikan minusnya antara minus 1 sampai minus 2,9% pertumbuhan ekonomi di Q3. Akan tetapi, jika resultnya lebih buruk dari yang dibayangkan, tentunya bakal banyak aksi sell off. Sehingga masih banyak investor yang melakukan aktivitas wait and see. Sehingga para cuan troopers di Telegram channel Sukor Sekuritas, jika teman-teman jadi nasabah Sukor, jadi jangan lupa buka rekening di Sukor. Nah, teman-teman harus melihat sekarang kita lagi trennya ke saham defensif dan jaga money management. Money management exposure maksimal saat ini antara 25% sampai 50%. Dan juga secara teknikal, IHSG saat ini diperkirakan bergerak antara range di MA 100 yaitu di 5040 sampai di 5180 atau 5180 ya. Ini di MA 200-nya. Dan jika jebol di MA 100-nya ada peluang untuk menjajal atau menguji support di MA atau support di sini support horizontal ya di angka kisaran 4.990. Nah, buat yang mau invest atau yang belum invest saham, gimana sih cara strateginya? Hari ini kita akan langsung belajar bareng sama pakar investor kita, yaitu Jason Gozali. Kita tunggu Bro Jason Gozali. Ya, halo Bro Jason Gozali. Halo, selamat malam Bro Bernard. Ya, selamat malam. Apa kabar Bro Jason? Baik dong, yang punya baik kan IHSG-nya kan lagi bagus kan seminggu ini. Nah, mantap banget. Jadi tentunya para investor muda juga banyak meraup cuan di kala market seperti ini. Ketika kemarin bullish, banyak meraup cuan walaupun udah take profit juga ya Bro ya di ya, 2 hari belakang ini. Profit di perbankan ya terutama ya, yang paling banyak. Nah, Bro Jason, sebelum kita ke topik yang nanti utama terkait everyone can invest. Tentunya banyak di antara kita hari ini penasaran juga bagaimana gambaran Bro Jason terkait tentang IHSG 1-2 minggu ke depan nih. Oke, jadi memang kalau secara siklus ya, memang kita bulan depan itu bakal masuk bulan November. Ya kan, nah, bulan November itu kalau kita lihat dalam sejarah 15 tahun terakhir, itu salah satu bulan yang paling banyak merahnya setelah bulan Mei. Ya kan, bahkan kalau kita lihat dari kacamata 10 tahun, itu di bulan November kita hanya bisa hijau tuh kira-kira 3 tahun dalam 10 tahun terakhir. Jadi memang November itu potensi merah yang sangat besar. Dan masuk akal. Ya kan, November itu akan banyak kumpulan katalis penting. Contohnya awal November bakal ada pemilu US, ya kan? 5 November bakal ada rilis GDP kuartal 3. November juga akan banyak banget serial dari laporan keuangan emiten yang keluar. Perbankan mungkin keluarnya akhir Oktober biasanya, tapi di November itu emiten lain keluar semua. Nah, jadi kok ada banyak banget katalis penting sih. Jadi menurut gua volatilitas itu bakal banyak di November, dan gua setuju sama Sukor bikin Sukor trading competition di bulan November, bro. Karena kalau market lagi bullish, ya kan, kita asal beli saham, itu agak susah membedakan trader yang hebat sama tidak hebat. Karena memang semuanya naik. Bulan Oktober naik semua, ya kan. Tapi ketika bulan November dan volatilitas tinggi, nah di sana menurut gua kompetisinya akan seru. Karena trader yang bisa membaca volatilitas, yang bisa membaca analisa teknikal, yang justru malah bisa untung di tengah market merah. Nah, itu akan jadi pemenang nanti kan di Sukor. Benar banget, bro. Jadi menurut November ini bagus, karena November bakal banyak katalis yang kasih volatilitas, dan investor kembangnya waktu, trader kembangnya volatilitas. Kalau market nggak volatil ya trader nggak bisa cuan. Justru kalau ada volatilitas yang hebat, di sana lah trader bisa masuk. Karena ini temanya adalah Sukor trading competition, tentunya bulan November harusnya bulan yang menarik buat trader, karena volatilitasnya akan tinggi, bro. Itu. Mantap banget, bro. Dan juga nanti buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor Sekuritas atau yang udah buka tapi pengen join lombanya, dia klik di bit.ly/stockwars-sukor-im atau nanti bisa klik di bio-nya Sukor Sekuritas. Di situ lengkap dari pendaftaran sampai ikut lomba. Nah, Bro Jason, sebelum nanti kita bahas ke stock pick-nya di akhir,
supaya teman-teman di sini stay sampai akhir, saya juga akan umumkan bahwa 5 penanya nanti dapat face sheet dari Suko Sekuritas. Dan mulai 2 minggu lagi nanti kita ada hadiah baru, yaitu masker yang masih kita sembunyikan nanti hadiahnya kayak apa. Nah, Bro Jason, sebelum kita ke topik dan nanti terakhir ada stock pick yang menarik yang perlu kita perhatikan menurut Bro Jason Gozali. Nah, di akhir Oktober ini kan ada sentimen-sentimen seperti Bro sampaikan nanti ada laporan kuartal 4 keluar, GDP, dan di November nanti pas trading competition dijalankan, nanti ada apa Bro? Ada US election presiden. Yes. Nah, bagaimana pandangan Bro Jason mengenai peluang di presiden di US nanti antara Joe Biden dan juga Donald Trump? Oke, jadi pertama gue mesti menyampaikan dulu kan banyak orang punya narasi, wah kalau Joe Biden menang, indeks akan crash. Dan Trump nggak boleh kalah. Kalau Trump kalah, indeks crash. Dan dulu juga sama loh. Pas Donald Trump mau maju sama Hillary Clinton, narasinya juga sama. Kalau Donald Trump menang, indeks akan crash. Malahan indeksnya rally kebalikannya. Jadi kalau kita lihat sejarah pasar modal Amerika, pasar modal itu adalah isinya investor. Investor itu adalah kumpulan orang yang mungkin rasional dan bersifat ke performa perusahaan. Jadi makanya dari sejarah sih yang namanya politik apapun jarang banget jadi sentimen jangka panjang sih. Market lumayan ada apatis dan nggak peduli sama siapa yang menang jadi presiden. Karena siapapun yang menang pasti ada sistemnya, ada check and balance. Tapi kalau kita ngomong Joe Biden menang indeks crash, menurut gue ada kurang tepat. Soalnya kalau misalnya kita lihat data dari 20 tahun terakhir, mungkin nanti teman-teman dari di luar dari IG Live ini bisa bikin PR sendiri. Teman-teman lihat aja pas masa Obama indeks naik berapa, pas masa Bill Clinton, itu kan Demokrat ya. Joe Biden kan Demokrat ya teman-teman ya. Pas masa Obama naik berapa, pas masa Bill Clinton memimpin naik berapa, pas masa George Bush Republik naik berapa, pas masanya papanya George Bush naik berapa. Karena kan bisa lihat justru pasar modal Amerika itu rally-nya paling banyak ketika dipimpin oleh Demokrat, bro. Justru menurut gua kalau misalnya saham jatuh karena Joe Biden menang, itu malah kesempatan karena secara musiman justru pas dipimpin Demokrat malahan rally indeksnya itu baik sejarah ya. Itu dan orang suka lihat sejarah itu. Betul. Berarti dalam jangka panjang sebetulnya Joe Biden itu juga bisa bagus juga buat Amerika, walaupun jangka pendek tentunya bisa mungkin koreksi ya. Karena mungkin saya tunjukkan kepada para cuan troopers nih. Jadi ini 2016 kan pemilihan Amerika juga. Ini waktu bukan perang, kompetisi antara Hillary Clinton dan juga Donald Trump. Kita lihat nih, setelah pengumuman dan yang menang Donald Trump, apa yang terjadi? Indeks sempat turun minus 4,01% di hari pertama dipilih dipilih Trump. Yang kedua, minus 2,2. Selanjutnya, minus 0,73. Nah, menurut Bro Jason, ada peluang nggak misalnya Biden yang terpilih akan terkoreksi cukup dalam seperti itu dulu sebelum kita akan mengalami rally? Biasa sih gitu ya, biasa akan ada peluang dulu kalau misalnya narasinya memang Joe Biden menang makanya akan crash, biasanya secara short term akan jatuh dulu, tapi itu cuma cepet bro, kayak modelnya Trump, koleksinya hanya flash crash yang cuma 1-2 hari, habis itu orang pada panik selling, ya di sana kesempatan investor dan trader masuk, karena habis itu rally-nya luar biasa, karena pasar kembali rasional, mungkin jangan pasar melihat, oh ternyata Joe Biden nggak jelek-jelek banget, ternyata ya senatnya masih dikuasain sama publik juga, jadi kan dia nggak bisa suka-suka juga, jadi menurut gua nanti akan kayak gitu juga ujungnya ya, jangka pendek itu akan koreksi cepat, tapi kesempatan buat kita masuk sih. Yes, benar banget. Jadi intinya money management itu penting banget ya bro ya. Kalau ntar ikut trading competition, awal-awal sebelum pemilihan mungkin jangan pakai cash terlalu banyak dulu mungkin bro ya. 25% dulu atau maksimal 5%. Terus sebelum pengumuman kita take profit dulu, kita sambil menunggu hasil. Apakah itu strategi yang oke bro untuk money management kita? Iya, betul sih. Menurut gue sih koreksinya mungkin paling banyak ya di 2 minggu pertama November ya. Karena menurut gue 2 minggu akhir November, itu kan kita mau masuk ke bulan Desember. Nah, teman-teman bisa lihat data. Dalam 25 tahun terakhir, bahkan dalam 25 tahun terakhir ya, IHSG itu nggak pernah sekalipun merah di bulan Desember. Jadi biasanya 2 minggu terakhir November menjelang Desember, itu momen-momen yang pas. Karena orang lagi antisipasi window dressing di bulan
Desember ya. Kalau gue jadi peserta, mungkin gue akan fokusin trading gue yang agresif itu di 2 minggu akhir November. Nggak harus agresif di awal. Yang penting kan kita menang kan posisinya kan. Jadi Bener gue mungkin banget. paling cakep 2 minggu akhir setelah semua sentimen jeleknya muncul. Nah, kita fokus di sana karena jangan lupa Desember itu adalah waktu di mana IHSG tidak pernah merah satu kali pun selama 25 tahun terakhir. Kalau misalnya itu cuma kejadian 3 tahun, itu kan bisa aja sebuah kebetulan. Tapi kalau dalam 25 tahun kita nggak pernah merah sekalipun di bulan Desember, itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu sebuah pola atau sebuah siklus yang bisa kita manfaatkan. Yes, jadi benar banget ya bro ya. Intinya modal kita untuk menang 3M plus 1D. Mindset yang kita mau belajar terus, mau berjuang. Kemudian kita belajar metode, technical fundamental. Dan yang ketiga tadi money management. Jadi kita tahu kapan kita full cash, kapan kita half, 1/4, 3/4. Itu perlu diperhatikan. Supaya teman-teman bisa menang di kompetisi Stock Wars Trading Competition. Nah bro, kan di antara para peserta nanti tentunya ada yang pemula. Nah, that's why hari ini judulnya Everyone Can Invest. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke judul ini, kita pengen tahu dulu nih, pengalaman Bro Jason ini awal mula investasi itu seperti apa? Ya, jadi waktu itu background gua memang kebetulan S1 dan S2 gua itu memang ambilnya background keuangan, ya kan. Nah, waktu itu ada dasarnya juga, karena di keluarga besar gua punya seorang paman, dan menurut gue paman gue ini orang yang paling nggak kelihatan sibuk bro, nggak punya karyawan, nggak punya pabrik, beda seperti paman dan kanker gue, dan mungkin papa gue sendiri yang punya karyawan, masih punya kantor, jadi maksudnya capek kan ngurusin kerjaan tiap hari, masuk kantor pagi, pulang sore. Nah, paman gue ini aneh nih, dia kayak nggak punya karyawan, nggak ada beban kesannya. Ternyata pas gue tanya ke papa gue, dia kan tinggalnya di Amerika ya, dia tinggal di Amerika dan dia ternyata sudah 15 tahun kerjaannya hanya jadi full time investor di pasar modal Amerika. Dan dia hidup dengan hasil investasinya. Jadi kayak gue penasaran nih dia kerjanya apa sih, saham kan dulu gue SMA nggak ngerti saham itu apa. Ya udah gue ambil S1 finance, dan akhirnya gue tertarik sama pasar modal. Ya, dengan gue lulus S2, gue merasa gue hebat, gue merasa gue bisa ngerti finance, dan gue terjun lah 2015, pertama kali kerja jadi analis saham di salah satu sekuritas di Jakarta, ya kan. Habis itu gue merasa, wah gue tahu semua teori, udah gue beli saham dengan teori yang gue pelajari dari kampus. Ya kan. Apa yang terjadi, malahan gue rugi besar gue pakai teori yang gue beli kampus, gue malah rugi besar, dan di sana gue lumayan confidence gue drop, kayak gila ya gue gak S2 finance, gue pakai teori yang gue belajar di kampus, ternyata nggak bisa. Dan gue menemukan alasannya adalah semua teori keuangan, semua buku keuangan yang kita baca, mereka melakukan asumsi bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi, manusia itu adalah makhluk yang rasional. Cuma kenyataannya di pasar modal, yang namanya investor itu bukan makhluk yang rasional, tapi makhluk yang irasional. Seringkali kita benar-benar irasional, makanya ada oversold dan overbought. Nah, di sanalah yang menurut gua menemukan bahwa pasar modal itu bukan permainan intelektual, bukan siapa yang IQ-nya paling tinggi yang akan menang banyak, tapi permainan emosional. Siapa yang emosinya paling stabil, dia yang akan menang. Jadi, gua menemukan itu sih, dan akhirnya gua belajar sama teman-teman gua, sama namanya Bro William. Kita akhirnya ketemu caranya, ketemu resepnya, kita bikin komunitas investor muda, belajar dari kegagalan gua, dan akhirnya kita bikin komunitas investor muda dari 2015 sampai sekarang. Ya udah, dan akhirnya kita fokus di edukasi saham sampai hari ini. Yes. Dan juga buat para peserta Stock Wars Sukor IM, teman-teman beruntung banget nih karena dapat workshop gratis dari Bro Jason, Bro William, dan nanti kita akan jelaskan juga mengenai term and condition pemenang untuk Sukor Trading Competition ini. Jadi jangan lupa untuk daftar trading competition ini di bit.ly/StockWarsSukorXIM. Nah, Bro, kalau dari Bro tadi kan disebutkan bahwa yang paling penting itu nggak cuma mengenai ilmu aja, tapi juga psikologi trading dan mindset. Yes. Dan tentu saja money management. Nah, aku pengen tahu nih, Bro Jason ini bagaimana mengatur mindset ketika loss banyak atau untung banyak supaya nggak terlalu euforia, dan juga bagaimana Bro ini mengatur money management di portofolio Bro Jason. Oke, jadi gini ya, gue pribadi menemukan kesalahan gue di awal-awal menjadi investor, dan ini juga berlaku di banyak investor pemula.
jujur ya, kita kalau lihat saham hijau, lebih nafsu beli atau enggak? Pasti jawabannya lebih nafsu beli pas lihat saham hijau kan. Kayaknya mau ngejar. Padahal pas kita shopping ke mall, kita lihat sale, kita malah lebih semangat. Pas kita lagi belanja ke mall. Wah misalnya tas LV, diskon 50%, kita kan semangat belinya. Ya kan, sepatu Nike, diskon 70%, kita semangat. Tapi pas di saham, kita malah kebalik. Kita lihat saham merah, kita mikirnya, wah besok bisa diskon lagi nih. Besok bisa diskon lagi nih. Akhirnya nggak beli. Nanti pas sahamnya balik hijau, kita malah semangat buat ngejar di harga atas dengan asumsi besok air atas, dan itu lumrah semua investor melakukan itu. Makanya menurut gue di setahun pertama tugas kita jadi investor, kita mesti memaksa psikologis kita supaya berani beli pas merah. Kesannya simple, beli pas merah jual pas hijau, tapi pas dilakukan itu sangat susah bro, karena biasanya setiap kali IHSG merah dan saham merah, semua berita di media massa pasti jelek, ya kan? Dan kebalikannya, pas lagi market lagi hijau, semua berita positif. Makanya pas lagi kita lihat saham merah dan diskon, pas kita mau beli, dan kita masih pemula ya konteksnya, kita mau beli, kita baca berita, katanya masih bahaya, potensi resesi. Kita kan pasti jadi nggak berani beli kan. Nah itu yang harus kita lawan, kita berani beli pas merah. Karena kita kan punya satu prinsip ya, beli saham itu beresiko, tapi tentunya jauh lebih resiko kalau beli di posisi yang sudah naik banyak. Kalau memang kita tahu sahamnya bagus, kenapa nggak berani beli pas merah? Sama aja kayak shopping, kita tahu sepatu Nike bagus, pas diskon 50% kita berani beli, ya kan? Tapi kalau di saham malah nggak berani, pas sahamnya jatuh. Saham yang naik malah berani, ya kan? Justru harusnya kalau investor, kita mesti berani berpikir terbalik sih dari awal. Itu yang gue menemukan, justru gue melatih diri gue tahun pertama, pas merah gue semangat, pas hijau gue mulai injek tengah lah. Nah, salah satu tips yang gue lakukan, biasanya kalau gue habis cuan banyak ya bro ya, nah ini juga menarik sih bro, gue pertanyaannya bagus banget, karena gue pernah ikutin salah satu jurnal ya, jadi ada satu jurnal akademis di salah satu universitas, dia meneliti performa fund manager di seluruh dunia, ya kan, dan apa yang dia temukan, biasanya fund manager yang tahun ini outperform, ngalahin indeks banyak, ya kan, tahun selanjutnya mereka malah memble bro, ya kan. Karena biasanya kalau fund manager habis outperform banyak, apalagi udah 2 kali outperform, 2 kali cuan banyak, mereka akan mengalami fase namanya overconfidence. Mereka merasa gue tahu market, gue bisa baca market, gue jago banget. Akhirnya di tahun ketiga mereka belinya agresif tanpa pakai analisa yang biasanya mereka lakukan, karena mereka merasa udah jago. Akhirnya mereka malah kepleset. Nah jadi di investor retail juga sama. Biasanya kalau kita udah menang saham 2 kali nih, cuan dapet air atas, biasanya di saham ketiganya kita akan langsung berani beli tanpa analisa, dan kerugiannya ngutupin cuan kita sebelum-sebelumnya. Jadi biasanya saran gua, kalau kita habis cuan banyak, kalau bisa sih untungnya dicari dulu sebagian, atau kita bikin cash dulu, dan kita udah nggak usah maksa trading dulu, enjoy dulu, ya kan, liburan dulu, atau tenangin diri dulu 2-1 minggu, baru kita lihat market lagi. Jangan di-push, udah habis cuan banyak, besok beli lagi. Itu biasanya akan kegulung jadi rugi, dan ruginya lebih besar daripada untungnya. Jadi tugas kita kalau habis cuan banyak, kita mesti ada waktu refreshing bro, supaya kita punya emosi stabil. Buat gue itu sih penting banget, dan itu yang gue alami ya. Jadi biasanya kalau misalnya gue habis benar milih saham dan gue cuan, itu gue akan sibuk di kantor, gue cari kerjaan di kantor, gue sibuk-sibukin ya, maksudnya kurangin lihat market dulu gue sampai 3 hari, sampai emosi gue stabil, baru gue lihat pasar lagi. Kalau enggak gue akan membawa emosinya, akan membawa euforianya gitu. Oke, jadi kita jaga jangan sampai kita terlalu euforia waktu kita untung saham. Itu paling penting ya. Dan jangan kita depresi waktu kita stop loss. Yang penting kita disiplin dalam menentukan trading plan kita. Begitu Bro Jason ya. Betul. Nah, tadi Bro ini bilang nih, waktu market merah malah beli. Berarti sebagian besar strategi dari Bro Jason itu lebih menggunakan buy on weakness ya? Atau ya, bagaimana? Gue pribadi lebih suka buy on weakness, dan kalau kita mempelajari pasar Indonesia, kan ada 2 strategi ya, buy on weakness sama buy on breakout. Menurut gue ya, atau mungkin gue benar bisa berbeda pendapat. Dari pengalaman gue yakin terutama pasar Indonesia, itu biasanya buy on breakout itu lebih nggak valid bro, karena banyak banget terjadi yang namanya false breakout. Terakhir di Indonesia, biasanya kalau saham habis breakout, muncul berita di mana-mana, muncul berita dari grup WhatsApp manapun, muncul berita CNBC dari manapun atau media manapun, ya kan? Dan akhirnya positif banget, dan akhirnya orang kejar di saham yang baru breakout, dan habis breakout malahan
balik badan karena ada banyak pemain besar malah jualan. Jadi menurut gua untuk Indonesia lebih aman kita buy on support sih daripada buy on breakout. Buy on breakout mungkin bisa kalau pasarnya bullish banget ya kan. Itu breakout naik. Tapi kalau dalam kondisi sideways seperti sekarang biasanya sih buy on breakout lebih bahaya karena potensi false breakout-nya itu besar ya. Gitu. Yes, setuju banget Bro Jason. Seperti kemarin buat teman-teman cuan troopers yang hari Rabu ikut conversation sama Bro MY, di kala market sideways seperti ini, strategi yang paling tepat kita gunakan adalah buy on weakness. Dimana saat buy on weakness ini di support kuatnya, terutama istilahnya rasio antara risk reward-nya itu lebih bagus, reward-nya jauh lebih banyak daripada kita paksakan buy on breakout, karena saat buy on breakout itu biasanya banyak para trader yang malah take profit karena kondisi market yang masih tidak menentu seperti saat ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kecuali market lagi bullish nih. Kalau market lagi bullish habis krisis udah mulai benar-benar bullish, nah itu baru akurat untuk menggunakan buy on breakout seperti itu. Nah, Bro, tadi ada yang belum dijawab nih, kata yang nanya di komen nih. Tadi aku sambil baca komen. Tadi Bro belum menjawab soal money management. Kira-kira money management yang tepat itu seperti apa sih? Diversifikasi ke berapa saham, kemudian berapa persen exposure-nya dan lain sebagainya. Mungkin Bu Jason bisa menyampaikan experience Bro Jason di sini. Ya kalau gue pribadi ya dari perspektif investor retail, menurut gue sih kita nggak boleh pegang saham terlalu banyak. Nah biasanya kita kan suka meminjam istilahnya Warren Buffett bahwa wah kita harus diversifikasi, ya kan? Tapi seringkali itu diversifikasi yang kita tangkap, kita mesti beli sampai puluhan saham. Bahkan mungkin kita punya indeks nih, Jason Gozali 45, karena isi portfolio 45. Menurut gue, kalau investor individual, itu nggak bisa lebih dari banyak-banyak sih, nggak bisa lebih dari semua jari kita. Karena kita kan investor retail, kita punya kerjaan sendiri masing-masing di kantor. Kita nggak mungkin bisa beli 45 saham dan kita pantau 45-45-nya. Bayangkan kalau kejadian kayak gini, kita tahu besok akan crash misalnya, dan kita harus jual saham kita, terus jual yang mana? 45 saham yang kita pegang, kita kan bingung pilih yang mana. Jadi menurut gua, ya gua percaya banget sama quote-nya Bruce Lee. Jadi Bruce Lee pernah ngomong gini bro, dia bilang musuh yang paling ditaklukkan sama Bruce Lee itu bukan musuh yang punya 1000 jurus, tapi musuh yang punya 1 jurus, tapi dia latihan 1000 kali. Nah ini apa konteksnya buat pengakuan portofolio? Kalau kita punya saham terlalu banyak, kita akan terlalu meraking banyak saham dan kita nggak pernah ada sense di salah satu saham. Jadi kalau gue pribadi, gue akan fokus di saham-saham itu aja, kayak 4-5 saham, tapi gue perhatiin tiap hari fundamentalnya, pergerakan harganya, sampai lu dapet sense-nya. Pasti kan gue pernah ngalamin ya, ada beberapa saham yang gue suka banget, gue ikutin terus tiap hari, sampai pas lihat dia gerak aja, kita sense-nya muncul. Nah, intuisi itu muncul kalau kita memperhatikan dia terus dalam waktu yang cukup panjang. Jadi, saran gue untuk money management, pegang sahamnya nggak usah banyak-banyak, maksimal menurut gue sih 5 aja kalau buat investor individual. Kalau emang kita mau beli 45 saham, daripada kita invest sendiri, beli aja reksadana indeks. Buat gue itu lebih simpel. Kita beli reksadana indeks, isinya LQ45, ya udah buy and hold. Itu kan jauh lebih simpel. Kita pegang 45 saham sendiri. Ya kan? Kita ngaturnya kan susah. Jadi saran gue sih pegangnya 5 saham dan tips terakhir sama gue, jangan pernah all cash. Ya kan? Kita sering banget kok berasa so jago kayak, wah ini udah top nih. Ini udah ujungnya dari market, gue mau jual semua saham gue all cash karena besok akan krisis, dan ternyata tiba-tiba salah, market balik badan, marketnya malah rally, kita nggak punya saham sama sekali. Itu pasti langsung down psikologisnya. Itu pengalaman gue ya. Jadi gue pribadi itu nggak pernah all cash atau all saham yang benar-benar mentok. Jadi ya gue selalu jaga namanya porsi cash. Jadi kalau misalnya gue yakin, ya gue pegang saham 95%, sisanya masih ada cash 5%. Kalau misalnya gue nggak yakin, ya mungkin gue reduce sampai let's say 50% saham, 50% cash. Tapi gue nggak pernah berani ambil posisi all cash. Karena kalau gue all cash, tandanya gue kayak ngomong ke diri gue bisa ngebak market, gue hebat banget, gue tahu besok akan crash, gue jual semuanya. Ternyata kalau misalnya balik badan dan malah rally, kita malah nggak punya barang, bro. Ya kan, dan biasanya psikologis kita, kalau kita habis jual dan malah naik banyak, itu susah kan buat beli balik. Ya kan, kayak gengsinya kan, gimana itu kan, habis gue jual malah naik banyak, terus gue suruh beli balik, ya kan. Itu biasanya orang lebih susah, bro, untuk melakukan itu. Jadi, ya itu sih yang gue lakukan, ya gue nggak pernah all cash. Gue maksudnya, ya udah tetap ya kalau misalnya yakin misalnya kita seram akan
bahaya crash ya udah kita kurangin aja banyak porsi sahamnya dan mungkin sahamnya dipindahnya ke defensif, tapi nggak sampai all cash 100% gue jual semua saham. Itu sih yang gue lakukan secara pribadi sebagai investor gitu. Oke, setuju banget Bro Jason. Nah, jadi maksimal yang ada di jari ya, 10 saham. Kalau Iya. bisa investor itu jangan banyak-banyak 5. And that's why waktu kita di Sukor Trading Channel, rekomendasi kita juga mentok 15. Jadi kalian dari Yes. 15 itu jangan pilih semua, maksimal 5 sampai 10. Karena kita juga analisnya terbatas. Dan kita waktu kasih rekomendasi, kita kasihnya yang Kompas 100 aja. Karena kita emang benar-benar istilahnya menjaga keamanan juga lah. Karena kontrol diri, money management, stock universe itu penting. Nah, kembali Yes. tentang stock universe nih, Bro Jason. Kan di Yes. saham di bursa itu ada 600. Banyak orang yang kepincut saham-saham yang top gainernya naik 25%. Padahal belum tentu itu nggak liquid. Nah, aku sendiri, stock universeku tuh cukup Kompas 100. Karena kalau di luar Kompas 100, kadang beli banyak, nyangkut nggak bisa keluarnya dikit-dikit terus. Jadi malah bikin bete, desperate. Makanya saya Kompas 100. Nah, kalau Bro Jason sendiri bagaimana menentukan stock universe di mana Bro Jason ini trading dari 600 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? Oke, nah sebelum masuk ke sana, mungkin gue kayak kasih sedikit gambaran tentang market di dunia ya. Kalau kita perhatiin semua pasar modal dunia, contoh Amerika kok ada kayak hampir 6.000 saham bro di pasar modal Amerika. Nggak mungkin kita yakin 6.000 saham setiap hari dan kita analisa, ya kan? Kita kalau analisa 5 saham seharinya buku berapa hari tuh buat habisin 6.000 saham. Kasarnya gitu kan, nggak mungkin habis dalam setahun. Nah, tapi apakah semua saham Amerika naik? Enggak, hanya beberapa saham Amerika yang konsisten naik setiap tahun. Bahkan kalau kita lihat jumlahnya, itu hanya sekitar 1% dari total populasi saham yang 5.000 yang konsisten naik tiap tahun. Di pasar Singapura juga sama, di Hong Kong juga sama, nggak semua saham, di Indonesia pun juga sama. Apakah 700 saham yang ada di Indonesia naik terus setiap tahun dalam jangka panjang? Enggak. Hanya ada beberapa saham saja yang konsisten naik. Ya mungkin salah satunya yang kalian tahu, BCA, misalnya kan itu kalau lihat grafik jangka panjang kan emang konsisten, ya kan? BRI misalnya, ICBP, hanya beberapa saham. Dan mungkin gue bisa kasih bocoran dikit, kalau Indonesia yang gue lihat konsisten naik jangka panjang tuh biasanya ada di dalam LQ45 dan itu pun nggak semua, karena di dalam LQ45 pun yang mana Bursa Efek mengeluarkan selama 6 bulan sekali kan ada 45 saham bro, itu kan di review setiap 6 bulan kan, ada yang keluar ada yang masuk, itu hanya ada beberapa saham yang dalam 20 tahun terakhir nggak pernah keluar di LQ45, nggak pernah tergeser sekalipun, ya itu nggak lain siapa, banking. Saham-saham perbankan tuh nggak pernah keluar dari LQ45, BCA, BNI, Mandiri, BNI itu nggak pernah keluar. Makanya ya bagi pemula sih menurut gue banking harus ada ya. Kalau memang kita bukan investor syariah, kalau syariah memang nggak bisa masuk banking. Tapi kalau memang kita investor konvensional yang boleh masuk ke saham banking, menurut gue sebagai investor yang pemula harus ada saham banking. Karena simple, banking itu mencerminkan 30% dari market cap IHSG. Ya kan, jadi ya itu sih menurut gua, kita fokus aja ke saham-saham yang liquid. Ya kan, karena kalau saham itu liquid, analisa teknikal juga lebih valid, analisa fundamental juga lebih valid. Jadi buat gua volume itu emang kunci sih. Kalau nggak ada volume, tandanya nggak banyak yang memperhatikan saham itu. Kalau nggak banyak yang memperhatikan, potensi dia salah harga besar. Tapi kalau sahamnya dilihatin semua orang, dilihatin semua pelaku pasar tiap hari, ya bisa sih salah harga. Tapi paling cuma sebentar, karena nggak lama ada orang yang hajar masuk. Karena udah diperhatiin ini bagus gitu kan. Jadi fokus ke saham-saham yang likuiditasnya tinggi menurut gua. Karena itu kan adalah kelebihan saham kan, liquid. Gitu. Oke, mantap banget Bro Jason ya. Nah, buat teman-teman nanti yang mau Q&A jangan di komen ya, ini komennya banyak banget. Nanti pilih di Q&A aja, nanti kita pilih pertanyaan yang bagus-bagus. Nanti buat 5 pemenang kita akan memberikan hadiah berupa face shield dari Sukor Sekuritas. Nah, komen-komen ini buat ngeramein aja nih, biar seru nih ada komen ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita kembali lagi ke banking nih. Bener banget kata Coach Jason, banking itu biasanya setelah krisis tuh yang recovery-nya paling cepat. Seperti kita contoh ada mini krisis di 2015. Dia kan sempat ada mini krisis di 2015. Nah, kita lihat dari 2015 ini BRI harganya sempat di 1.900. Di 2018 ya udah 2 kali lipat. Di dalam jangka panjang yang perbankan kecenderungannya emang naiknya signifikan. Dan kita bisa lihat juga perbankan. Contohnya ini adalah BBRI. BBRI kita lihat nih. Kira-kira dari awal tahun ini berapa? Awal tahun kita lihat. Awal tahun dia ada di angka kurang lebih 4.500. Sekarang
tinggal 3.300. Udah turun 30%. Kita lihat BCA. BCA dari awal tahun udah turun berapa persen nih? Dari awal tahun ini ada di angka 34.000, sekarang di 28.000. Sekitar 20-30% lagi. Ini ada BBN ini yang paling dalam nih. Dia dari Januari ini dia di 8.000. Sekarang udah turun 40%. Dan satu lagi BMRI. Nah, bener banget. Ini aplikasinya kita pakai Spot New Generation ya, aplikasi dari Sukor. Jadi teman-teman bisa buka rekening Sukor supaya bisa lihat aplikasinya ini. Ini aplikasi canggih banget ya. Ini Januari kita lihat BMRI di 7.800. Sekarang di 5.500. Nah, bener banget. Jadi banking tuh sekarang juga momen untuk masuk ya, bro ya, kalau untuk para investor jangka panjang. Karena udah terkoreksi antara 30% kayak BRI tadi, Mandiri juga sekitar 30%, BCA 20%, hampir 30%, dan BNI yang paling parah nih, hampir 40-50%. Nah, Dan itu jadi, saham jagoan gue, bro. Dan BNI yang paling gue suka dari semua big banks, bro. coba ceritain nih, bro. Kenapa bro paling suka BBNI dari semua bank yang ada? Iya, jadi kalau kita lihat ya, beberapa saham yang kuat 5 hari terakhir ini adalah saham-saham yang dianggap paling jelek di sektornya. Contoh ya, kita mulai dari konstruksi. Konstruksi kan yang dianggap paling jelek siapa, bro? Kan Waskita ya, utangnya paling gede, ya kan paling jelek ya. Kayaknya utangnya paling gede, jalan utang paling bisa banyak. investasi. Ya kan kesannya kan gitu ya. Makanya itu yang paling awal jago paling banyak. Tapi justru menurut gua menjelang Q3 dan Q4 ini, saham-saham yang kayak Waskita yang kakaknya dianggap paling jelek di sektornya, sama kayak BNI yang dianggap paling jelek di antara BRI, Mandiri, dan BCA, itu paling menarik. Karena pas Q3, Q4 aja akan kelihatan ternyata nggak sejelek yang gua kira ya. Contoh, kayak misalnya orang kan tahunya dari bank yang paling bagus BCA, dan memang nggak salah, BCA secara fundamental dibandingkan 4 bank yang ada, 4 bank besar, memang BCA yang paling bagus. Yang paling jelek BNI. Tapi waktu itu, pas bulan Maret, bulan April, semua analis itu benar-benar bearish ke BNI. Bahkan mereka memprediksi 90% laba bersih BNI turun di tahun 2020. Tapi kalau kita lihat sampai bulan Agustus aja, laba bersih BNI nggak sampai turun sampai 90%, bro. Ya kan? Mereka hanya turun sampai kisaran 30% aja, BNI 30-40%. Bahkan kalau kita lihat namanya survei Bloomberg Consensus, yang mensurvei semua analis, itu pencapaian bulan Agustus aja, BNI sudah mencapai 75% sampai 80% dari ekspektasi analis. Ya kan, berarti kan September, Oktober, November, Desember kita dicek lagi udah achieve 100% dari asumsi analisnya. Itu yang dianggap paling jelek, padahal lagi pas Q3, oh ternyata nggak sejelek yang gue bayangkan ya, dan itu malah akan rally dan mungkin analis akan upgrade buy dengan target pas lebih tinggi. Jadi menurut gue ranking BNI yang paling bagus karena dianggap paling jelek. Waskita juga sama. Kalau misalnya gue benar yakin teknikalnya Waskita dan 5 hari terakhir, pasti gue benar merasa deh ada flow, ya kan? Ada aliran dana yang besar setiap hari di Waskita dan konsisten, dan flow-nya nggak merata. Biasanya kalau terjadi rebound yang sektoral ya, itu aliran dananya kok merata, bro, ke Waskita, Wika, PPK, Agi. Tapi beberapa hari ini enggak. Flow-nya cuma di Waskita aja. Ya kan, kayak ada sesuatu gitu, bro. Nggak tahu, kayaknya flow-nya cuma ada di Waskita only. Nggak ada di Wika, nggak ada di PKPP, nggak ada di Agikari. Hanya Waskita yang kuat aja sendirian gitu. Ya, gue nggak tahu kenapa. Tapi bagi gue sih Waskita menarik ya, karena emang valuasinya murah banget, masih di bawah 0,6 kali PBV, dianggap paling jelek. Padahal kalau misalnya lagi SWF ini jadi ya dijalankan setelah Omnibus Law, masalah terbesar Waskita kan adalah dia uangnya kan nyangkut di dalam bentuk jalan tol ya. Yes. Nyangkut dalam bentuk aset jalan tol. Nah, jalan tolnya kalau dijual ke SWF, Sovereign Wealth Fund, akhirnya kan jalan tol akan berubah jadi cash. Likuiditas Waskita tiba-tiba mendadak lancar, mereka bisa bayar semua utangnya, beban bunganya drop banyak, akhirnya Waskita bisa jadi profitable lagi. Bahkan lumayan tebel hitungan gue. Jadi menurut gue, BNI, Waskita yang dianggap paling underdog, ya gue malah paling suka. Karena oh ternyata nggak sejelek yang dibayangkan. Memang jelek, tapi tidak sejelek yang dibayangkan. Dan lagi market mungkin reaksinya bagus. Oke, jadi malah Bro Jason ini kontrarian istilahnya. Bro Jason ini benar-benar milih yang paling jelek di sektornya, tapi masih oke lah istilahnya. Kayak BNI, Waskita kan di backup BUMN. Jadi bagaimanapun peluang bankrupt-nya hampir nggak ada. Seperti itu.
Nah, Bro Jason, tadi kan Bro Jason sudah membahas mengenai dua sektor. Perbankan, ini bagus untuk jangka panjang, terutama setelah krisis. Salah satunya yang paling Bro jagokan adalah BBNI. Dan yang kedua adalah dari sektor konstruksi, karena saya juga diskusi sama beberapa partner dan juga beberapa tamu. Sebelumnya Michael York juga bilang, kalau misalnya COVID sudah berakhir, tentunya pembangunan akan dijalankan dan revenue mereka mulai akan bangkit lagi. Dan waskita yang underdog malah diuntungkan juga, terutama karena adanya SWF kemarin. Nah, selain dua sektor tersebut, apa sektor andalan Coach Jason untuk investasi dulu nih, sebelum kita ngomongin yang trading? Kalau investasi ya, gua pribadi sih fokus di dua tahun ini, banking dan properti, bro. Properti itu developer ya. Kayak misalnya, karena banyak orang mikir properti lesu, ya kan? Tapi kalau misalnya Bro Bernard lihat di lapangan, ya nggak usah jauh-jauh, kita ke Serpong deh. Ya kan, kita lihat kayak proyeknya Bumi Serpong Damai, Singa Slam. Mereka baru launching rumah yang di bawah 2M tuh banyak, kayak misalnya KB Buya, Freja, yang kayak rumah di bawah 2M hanya 1,4 M, dapat full niche. Itu di Serpong lagi banyak loh, dia ada open house-nya. Itu laku, bro. Itu sold out bahkan, ya kan? Kemarin Sumarekon juga launching rumah murah di Bogor, di sebelahnya Gunung Gelis, itu juga laku. Bahkan kalau kita lihat dari marketing sales-nya Ciputra, Sumarekon, Bumi Serpong Damai, semuanya bagus. Jadi nggak sejelek yang kita bayangkan. Padahal properti jatuhnya banyak. Dan orang suka takut. Tapi kan utangnya banyak. BSGE. Wah, BSGE utangnya bisa sampai 13 triliun sekian, ya kan. Terus Pakuwong utangnya bisa sampai 4T. Emangnya bisa bayar? Nah, mereka suka lupa ngecek. Kayak contoh Pakuwong dulu deh. Pakuwong utangnya memang 4T, tapi cash dia juga sama 4T. Dan yang jatuh Kempo dalam 24 bulan ke depan, itu di bawah 1T. Jadi lumayan aman. Maksudnya nggak jual lambung, mereka punya cash buat bayar utang. Bumi Serpong Damai juga sama. Utang yang akan jatuh Kempo dalam waktu 12 bulan ke depan itu hanya ada obligasi satu mau jatuh Kempo sekitar 5T, itu aja, ya kan. Jadi cashnya ada 10T, ya kan. Jadi kayak aman banget sebenarnya, tidak sejelek yang kita bayangkan. Dan valuasi BSG itu sekarang ada di 0,5 kali dari PBV, ya kan. Nah, perlu diketahui juga ya, kalau kita misalnya ngulik laporan keuangan BSG, teman-teman bisa lihat tuh BSG punya aset apa aja, land bank-nya apa aja. Masih teman-teman kaget ya, mereka punya land bank di Serpong dengan asumsi harga per meternya masih 200.000, bro. Udah nggak ada kan tanah 200.000 di Serpong, udah minimal kan 11 juta. Kenapa kayak begitu? Karena property developer itu mencatatkan bukunya itu berdasarkan harga pembelian, bukan pakai harga market value. Nah, jadi kalau sekarang BSG 0,5 kali PBV, berarti kita dikasih harga BSG di bawah nilai akuisisi mereka beli tanah dan properti. Jadi buat gue udah BSG sih udah murah banget. Jadi gue view-nya sih buat tahun ini ya, fokus gue sih yang paling gede bobotnya di banking sama di properti. Nah, propertinya ada 3 ya, ada kawasan industri, ada developer residensial, sama infrastruktur. Ya, yang paling seksi sih menurut gue developer sama infrastruktur. Oke, developer infrastruktur. Kalau developer, saya paling suka apa? SMRA. Mungkin Bu Jason suka ya, sering suka berak ngomongin SMRA terus. Ya, karena saya paling suka sama SMRA. Kalau itu. Ya, semuanya murah sih developer. Kalau gue pribadi paling suka ya BSG sama Pakuwong. Tapi basically semuanya bagus sih. Semuanya juga murah. Sumarekon juga bagus kok. Marketing salesnya malah paling bagus dibandingkan yang lain gitu kan. Yes, bener banget. Marketing salesnya paling bagus juga. Dan dia juga punya mall-mallan. Di Kelapa Gading, kan saya juga sering ke Kelapa Gading, main ke MKG, itu punya SMRA juga tuh, buat orang-orang Gading di sini. Iya. Nah, oke. Sekarang kita akan buka pertanyaan, karena udah tinggal 7 menit lagi. Satu pertanyaan lagi yang ketinggalan. Bro Jason, kalau untuk trading jangka pendek, dalam harian, mingguan, bulanan, kira-kira yang menurut Bro Jason menarik apa nih? Karena hari ini saya melihat saham-saham coal mulai bersinar. Mulai dari PTBA, Adro, Indi, Doit, hari ini mulai bersinar. Apa yang terjadi? Dan bagaimana potensi saham call ataupun saham yang untuk trading lainnya? Ya, kalau call sih gue agree ya. Call menarik buat trading juga jangka pendek, karena kita menjelang Desember itu kan kita akan masuk musim, ya sekarang udah masuk musim dingin sih di Eropa, tapi kan Desember kan puncaknya musim dingin, dan memang biasanya secara siklus menjelang Desember itu harga batu bara acuan dunia naiknya cukup banyak loh. Jadi menurut gua PKBA Adaro tuh menarik banget buat trading, ya kan. Apalagi keduanya dari mereka itu pendapatannya itu cenderung stabil. Soalnya Adaro sama PKBA itu, bro, kebanyakan tuh omset mereka itu sudah dalam bentuk kontrak. Kayak misalnya PKBA tuh 55% penjualannya dijual ke PLN.
dan itu sudah dalam bentuk kontrak 5 tahun ke depan. Jadi udah secure revenue-nya 5 tahun ke depan. Adaro juga sama, mereka paling banyak jual ke power plant dan sudah berbasis kontrak. Jadi ya lumayan aman kan, kita punya safety net, perusahaannya nggak akan bangkrut, tapi kita juga punya antisipasi batubara akan naik, ya kita ambil posisi di saham batubara. Jadi gue agree dengan Bro Bernard, saham batubara menarik sih buat trading sampai ke bulan Desember. Oke, selain batubara apa nih Bro Jason? Ini buat bocoran buat para cuan troopers juga. Ya gue harapin indeks jatuh terus banking ya bro ya. Kalau gue pribadi sih ngarepin indeks kan gagal nih tembus MA 200-nya. Ya, betul. Gagal, ya dan wajar sih menurut gue agak susah banking tembus sebelum laporan keuangannya keluar. Karena kan orang juga mau tahu dulu nih gimana laporan keuangan banking, penggerak utama bursa. Jadi yang masuk akal MA 200 jatuh dulu ke bawah. Nah gue pribadi nungguin nih kalau misalnya indeks di kisaran goceng 5.000 lagi, aku di bawah bahkan 4.900 sampai 5.000, ya gue akan mulai masuk ke banking lagi. Karena itu menarik banget kalau sampai IHSG ke goceng. Oke. Nah, udah 15 menit lagi kita sekarang akan mulai untuk Q&A. Q&A-nya kita akan pilih, kayaknya hari ini nggak sempat 5 ya. Jadi hari ini saya kasih hadiah 3 aja buat penanya, yaitu face sheet dari Support Cuan Troopers. Pertanyaan pertama, ini yang lagi ngehits juga nih, mengenai bank yang berkali-kali arah tapi sempat ARB naik lagi, yaitu BRI Syariah. Pertanyaan dari Arjuna saja selama dapat face sheet. Pandangan Coach Jason tentang merger Bank Syariah bagaimana? Ya, merger sih bagus, tentunya bagus kayak beli 1 dapat 3. Cuman gua pribadi tuh punya prinsip yang namanya saham itu buy on rumor, sell on fact atau sell on news, ya kan. Sebelumnya kan belinya sudah naik nih karena rumor akan merger. Dan sekarang mergernya sudah kejadian. Menurut gua risk rewardnya udah nggak menarik karena sentimennya sudah keluar menjadi fakta. Ya kan, kalaupun kita masuk sekarang, kita tinggal ambil sisa-sisa upside-nya dalam jangka pendek. Gua pribadi, kalau misalnya nggak pernah punya barang bris, gua nggak akan maksa ngejar di level sekarang karena beritanya udah keluar, berita bagusnya sudah dikeluarkan, sudah jadi news, sudah jadi fakta. Kalau mau beli ya kemarin pas belum jadi fakta. Gitu. Atau misalnya rumor kasih perspektif nih bro, kayak Garuda nih bro, kan Garuda kan belum kejadian kalau ya mungkin kita ambilnya sekarang karena kita asumsi akan kejadian. Kita harus antisipasi sebagai trader, bukan reaktif. Ada berita bagus beli. Bener banget nih Garuda ya. Tadi bro nyebut Garuda, kita lihat dia ketahan nih di MA2, di MA 200-nya nih. Si Garuda. Ketahan di MA 200-nya. Dia udah sempat tembus MA 200 di warna merah ini dan dia sekarang bertahan di atas MA 200-nya. Ini menarik banget nih Garuda. Thank you stok hadiahnya, bro. Yes. Nih, Cuan Troopers siap-siap Garuda nih. Nah, kan Garuda jelek bro katanya kan. Equity gemeng tuh, equity minus, sahamnya jelek banget ya. Tapi gue percaya pasti ujungnya diselamatin sama pemerintah, justru malah bagus. Nanti ada suntikan dana lah, ada obligasi wajib konversi lah, pasti ada sesuatu aksi korporasi lah. Karena nggak mungkin menurut gue, asumsi gue, nggak mungkin Garuda sebagai wajah dari Indonesia nggak diselamatin sama pemerintah. Itu aja asumsi gue. Oke. Gitu. Pertanyaan pertama jawab ya. Yang kedua, ini juga sektor yang saya sukai, tetapi kenapa belakangan ini gagal breakout di 970? Yaitu sektor CPO. Tadi kalau udah ya CPO dari Eddie Wong selama dapat. Nah CPO kita lihat LSIP. LSIP walaupun harga CPO udah kemana-mana, ujung-ujungnya dia di angka 970 di resisten, dia gagal tembus. Dan sekarang dia udah terkoreksi lagi sampai 925 dan bentar lagi di bulan November ada 2 kali juga. Nah kira-kira sudah usai belum sentimen positif akan saham-saham CPO seperti LSIP? Sebenarnya belum sih bro, jadi mungkin gue ada tambahin dikit ya. Jadi kan kalau kita tahu ini kan semua bank sekarang kan cetak uang ya. Amerika, Eropa, Indonesia juga ada quantitative easing dan bargain sharing ya. Kurang lebih ada efeknya seperti mencetak uang, likuiditas nambah. Dan mungkin nanti terasa tahun depan inflasinya besar bro. Mungkin sekarang belum karena ekonominya masih lesu kan. Tapi kan tahun depan pas vaksin sudah ada dan uang beredar banyak di rakyat, tentunya inflasi akan naik banyak. Dan kalau inflasi naik banyak, apa sih yang pasti kita naik? Itu komoditas bro.
biasanya kita kalau mau hedging hyperinflation atau inflasi, nggak jauh-jauh pasti komoditas salah satunya ya CPO ikutan, baku bara pun ikutan. Yes. Jadi menurut gua saham komoditas sih view tahun depan sih menurut gua akan bagus ya karena ada inflasi itu. Jadi kalau kamu hedging hyperinflation, salah satunya ya CPO dan juga coal itu mengarik. Tapi kalau gue jujur aja nggak perhatiin CPO, tapi CPO sih menurut gue harganya masih lagging loh sama harga CPO-nya. Jadi Yes, benar lagging banget. Lagging banget. Kalau misalnya bro bisa kayak extrapolate harga CPO dengan saham CPO, itu harga CPO-nya udah naik, tapi saham CPO-nya belum ikutan naik. Justru menurut gue aman banget, karena pasti nggak lama juga ngejar nanti ke atas. Yes, apalagi ada hari raya Diwapali ya bentar lagi di bulan November, di mana biasa demand menuju Diwapali itu tinggi permintaan akan CPO, sehingga biasanya menunjang kenaikan harga dari perusahaan CPO tersebut. Nah, ini pertanyaan ketiga nih, kayak kita sempat 5 deh nggak apa-apa. Pertanyaan ketiga dari Winate. Untuk sektor telco bagaimana? Dan juga sebagai tambahan Bro Jason, Telkom baru saja dan Mitratel baru saja membeli murah tower Telkomsel. Ada kerjasama antara Telkom dan Mitratel. Itu kurang lebih impact-nya akan seperti apa. Dan juga kita lihat Telkom itu sendiri, dia ini bergeraknya sempat masuk ke downtrend ya untuk Telkom ya. Tetapi dia barusan membentuk ascending triangle. Tetapi dia sempat turun lagi hari ini di bawah titik breakout-nya di 2760. Bagaimana pandangan terhadap Telkom? Oh, sekarang gambarnya gimana bro? Ini gambar terakhirnya ya? Telkom Yes. Ya, kalau Telkom sih menurut gue menarik ya buat gue minggu ke depan, karena menurut gue potensi indeks koreksi ini cukup gede ya 2 minggu ke depan, karena kita sudah rally banyak dan juga ada di area yang mau beli. Dan kalau koreksi, apa sih saham yang keseret sama ISG? Pasti saham-saham yang korelasinya tinggi dengan bursa, yaitu high beta stock, salah satunya banking. Nah, tapi kan saham-saham defensif kayak Telkom salah satunya atau ICBP, menurut gua kayaknya kan relatif lebih kuat. Jadi ya justru menarik sih Telkom dalam 2 minggu ke depan nih, justru Telkom itu posisinya menarik. Dan juga kan kayaknya ada berita katanya dia jual towernya, walaupun kesannya nggak positif, nggak negatif, tapi menurut gua ini kayaknya ada ancang-ancang anak usaha Telkom mau di IPO-kan, ya kan. Nah, kalau anak usaha Telkom mau di IPO-kan, biasanya saham orang tua usahanya naik tuh buat ngerek valuasi anak usahanya. Jadi kayak mungkin ada sentimen itu nanti. Karena kalau Telkomnya naik, secara persepsi kan ini kan IPO-nya akan lebih seksi. Karena valuasinya juga pasti kan ngikutin orang tua usaha. Jadi itu bisa diperhatikan sebagai katalis penting penggerak Telkom. Yes, Telkom ya. Hari ini kita sempat trade karena tadinya kita kira takut dia tembus 5.040, ternyata IHSG bertahan ya sampai 5.100, jadi kita lagi buyback Telkom di para cuan troopers. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya, satu pertanyaan lagi. Ini udah 3 atau 4 sih, belum lupa gue. Gue juga lupa sih, gue nggak ngitung. Oh, udah 3. Kita 2 lagi nih, 2 lagi. Nah, ini pertanyaan bagus nih, mengenai Lalina. Efek fenomena Lalina bagi sektor mining bagaimana, Bro Jason? Ya kalau Lalina kan justru bagus buat CPO ya bro. Karena Lalina kan kita musim keringnya lebih kering daripada biasanya. Jadi kan supply CPO-nya akan lebih sedikit. Ditambah sentimen di Pavali, yang mana adalah sentimen besar di India. Salah satu konsumer CPO terbesar, ya kan. Ya justru malah bagus buat CPO bro. Itu aja sih bro. Oke. Mantap ya bro ya. Ini udah dapat banyak stok idea nih buat para cuan troopers besok nih. Nah, kemudian kita cari pertanyaan terakhir. Siapa yang beruntung? Kita cari pertanyaan yang lumayan bagus. Nah, ini juga saham pilihan cuan troopers mengenai Pegas. Apakah proyek Jawa Satu Power akan mengaruhi sektor atau saham nih, saham Pegas? Jujur ya, kalau ini pertanyaan spesifik, gue nggak ngikutin banget Pegas secara fundamental. Gue cuma biasanya technical aja sih. Jadi gue mungkin nggak bisa komen banyak. Karena gue nggak tahu juga. Gue nggak ngikutin Pegas secara dalam. Oke, 5 pertanyaan telah selesai. Nah, thank you buat para cuan troopers. Kita belum berakhir nih. Karena ini masih punya 7 menit dan kita mau ada kulik-kulik dikit nih. Ke Bro Jason mengenai strategi untuk trading competition nanti. Nah, Bro Jason, nanti kan kita besok ada webinar MY untuk nasabah Sukor. Terus minggu depan kita ada webinar bareng Bro Jason sekalian technical meeting. Dan 2 November kita akan mulai untuk Sukor Trading Competition yang bernama Stock Wars Trading Competition. Nah, Bro Jason bisa nggak kasih kisi-kisi
what should we do supaya kita bisa menjadi pemenang di Stock Wars Trading Competition yang hadiahnya total 40 juta rupiah. Oke, menurut gue sih bulan November itu bakal banyak agak kayak koleksi-koleksi yang kayak lumayan lebay gang panic selling, ya kan, gang di sana pas terjadi panic selling, jadi kan mesti berani masuk ke saham-saham yang kita yakin cuma keseret doang, sama sentimen dan masuknya cukup banyak. Maksudnya kita jangan sampai trading tapi uang 1 juta masih cuma 50.000, jadi kan mungkin masuk, ya kan, let's say 30.000 dari 100.000 aku 30%, dan nanti pas rebound kan reboundnya juga banyak kan 5% kita bisa langsung profit taking. Nanti mungkin detailnya gimana bro, kita akan bahas itu di webinar, makanya teman-teman yang belum punya account sekuritas bisa klik aja linknya yang bro Bena kasih itu yang di bit.ly stockwars.im. Di sana kalau yang belum punya account juga diajarin gimana cara bukanya. Nanti kita sama-sama ketemu di webinar, kita bahas kira-kira bagaimana kita memprediksi kalau panic selling belinya apa gitu kan, kalau misalnya lagi panic buying jualnya apa gitu. Jadi kita